Shallallahu alaihi Muhammad. Oke. Saya sebelum meneruskan ngerespon dikit ya, nek ana arek-arek ngetengi sadurunge kawin, iku Bu, iku yo mesti elek. Cuman kadang-kadang itu satu-satunya strategi yang tersisa. Wis karepe api ya, nyambut gawe temenan, anjene cek mulai nyambut gawe rek ya, gurung sugih. Terus mari ngono seneng areke karo bapakne diremehno. Ya ta gak ya? Karo mbokne gak disuguhi wedang. Akhire mangkel sing ngene tengise ae. Jadi Bu, di setiap keburukan selalu harus kita cari sebab akibatnya sehingga bisa menemukan kebaikan. Karena hidup itu sebab akibat, gak ono kerusuhan nek gak ono sebabe, gak ono kekacauan nek gak ono sebabe. Jadi kabeh iku sebab akibat. Apa sebabe saiki bengi mergo mang awan. Apa sebabe menisuk mergo saiki bengi lak ngono. Apa sebabe kon kok sembayang subuh mergo mang wis sembayang isak karo traweh lak ngono. Kecuali sing gak traweh gak masalah. Wong saiki traweh iku biyen gelut 23 karo 11 saiki gak ono sing gelut mergo padha-padha gak traweh. Satu Bu, jadi saya mohon kita semua punya tidak hanya ilmu dan pengetahuan tapi punya kebijaksanaan dan selalu mencari kebaikan. Oleh karena itu nanti kita bikin workshop dengan cara seperti itu. Nomor 2 Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tolong Anda orang pesantren memahami jenis kalimatnya. Itu kalimat MD bukan DM. Jadi Allah tidak mengatakan inna khalaqnal jinna wal insa liya'budun, tapi wa ma khalaqnal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi saya tidak menciptakan jin dan manusia kalau tidak untuk beribadah. Jadi tidak ada kesempatan 1 detik pun dalam sehari, dalam semalam untuk tidak beribadah. Maka apa saja harus disifati dan diarahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah resminya mahdhonya kalau sembahyang ping 5, zakat ngono ya, titik tok lah. Waktunya enggak ada 2%, 3% dari hidup kita. Yang 98% kita beribadah muamalah. Kita melakukan apa saja yang baik dari bertani, berdagang, ngojek, sak piturute, tapi kita niati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Makanya kata dakwah itu sekarang di dunia modern, orang modern adalah orang yang paling bodoh. Orang modern terutama yang sekolah-sekolah adalah orang yang paling sempit berpikirnya. Kata dakwah itu dianggap urusan orang Islam. Dianggap dakwah itu adalah bagian dari kerjaannya para ustadz. Dakwah itu sebenarnya adalah melakukan rekomendasi, anjuran, atau mungkin melakukannya langsung secara aplikatif, memindahkan sesuatu dari yang buruk menjadi yang baik, dari sesuatu hal ke sesuatu hal yang lain. Ada dakwah vertikal itu namanya doa. Kalau horizontal namanya dakwah dari kata yang sama, da'a, yad'u, du'aan atau dakwatan wa huwa da'i. Orang yang berdakwah itu da'i, orang yang berdoa juga da'i. Nah kalau kepada Allah kita tidak memberi anjuran, kepada Allah kita memohon perubahan atas nasib kita. Itu namanya doa. Kalau sesama manusia, dakwah itu artinya merekomendasikan atau menganjurkan. Nah kalau kita agak mundur ke belakang, dakwah itu belum pernah menjadi prinsip utama dari umat Islam Indonesia. Yang menjadi prinsip utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada dakwahnya. Seharusnya dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nek kate jangkep. Karena dakwah itu bukan urusan pemerintah tapi urusan semua manusia. Jadi dia cair, dia dilakukan oleh siapa saja dan untuk siapa saja. Kalau amar ma'ruf itu urusan Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkominda, semua pemerintahan di Indonesia itu namanya amar ma'ruf. Amar itu bukan dakwah, amar itu sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum, dilaksanakan secara wajib, secara paksa. Hukum itu sifatnya memaksa. Apa sebabnya dipaksa? Karena manusia cenderungnya tidak mau melakukannya, maka perlu dipaksa. Sama dengan sholat 5 waktu, itu paksaan Allah kepada manusia. Apa sebabnya puasa dipaksa Ramadan? Mergo kon senengane mangan. Nek rabi gak perlu dipaksakan, gak perlu dijadikan wajib. Masih gak dipaksa ya rabi-rabi dewe, wong gurung rabi wis rabi ya arek.
Nggih ta mboten? Nah, maka kalau ada hukum itu pasti secara psikoantropologi sifatnya adalah diciptakan hukum karena ada pengetahuan bahwa manusia cenderung tidak mau melakukannya, maka dibikin hukum. Kalau mau melakukannya, untuk apa dibikin hukum? Kalau Anda memang senang berpuasa, maka Anda tidak perlu diwajibkan. Anda pasti akan puasa sendiri sebagaimana kawin atau nikah. Tapi karena Anda cenderungnya tidak suka puasa, cenderungnya lebih senang makan daripada tidak makan, maka diputuskan untuk dijadikan hukum. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Mohon para perangkat hukum mengerti asal-usulnya, usul fikihnya dan filosofinya. Gitu loh. Awakmu lah gak seneng poso sih? Ngaku ae. Ojo ade apen-apen, ya selamat datang wahai Ramadan, taek anu dapurmu. Alah wong kon yo gak seneng ae kok ya. Loh, Cak Nun kok mengejek Ramadan? Aku tidak mengejek. Justru letaknya kemuliaan manusia yang berpuasa itu di situ. Loh kok iso? Loh nek kon seneng poso terus dikon poso, hebatnya apa? Kon seneng rawon terus dikai rawon, apa hebatnya? Tapi nek kon gak seneng pecel, gelem nglakoni mangan pecel mergo bojomu seneng pecel, itu mulia namanya, dhuwur derajatmu. Betul enggak? Kalau dasarnya Anda tidak suka puasa, tapi demi ketaatan dan keselamatanmu di depan Allah, lantas Anda ikhlas berpuasa, maka derajatmu tinggi. Tapi kalau dasarnya memang kamu senang berpuasa, puasa bukan kehebatan. Jelas ya? Mulanya gak usah tuku suplemen-suplemen sahur pakai ini, supaya puasanya tetap segar loh. Sing dimaksud puasa itu kon gak seger hari ini. Supaya Anda mengalami lapar, supaya Anda mengalami ingin tapi ditahan, mengalami kebutuhan tetapi Anda mengendalikan. Itu gunanya puasa. Kalau sejak sahur Anda sudah seger karena suplemen, terus gaya-gaya apa poso? Itu tak. Jadi mari kita belajar dialektika. Nah, makanya dakwah itu sebenarnya semuanya. Iklan itu semua dakwah. Cuman dia mengantarkan dari mana ke mana, itu aja masalahnya, bedanya. Kalau dakwah itu aslinya ya membawa, menganjurkan orang dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, itu namanya dakwah. Termasuk doa juga begitu, kita mohon dari laku menjadi sangat laku, dari belum laku sampai laku. Kita memohon kepada Allah perubahan atas hidup kita. Ngono ya Bu ya. Jadi sampean sing arif karo arek-arek nek ana sing meteng sadurunge nikah iku sampean takoni sik apa kon dinyek ta karo maratuamu. Ngono ta ngoten nggih. Mulane Bu Mujidah nek misale putu sampean anak sampean disenengi arek sampean kekno ae. Engko timbangane ditengi dalan lho timbangane. Meskipun tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan, misalnya min anfusikum. Ya, rabi kudu min anfusikum artinya darimu sendiri. Jadi misalnya apa? Kudu padha wonge. Syarat nikah pertama harus sama-sama manusia. Itu enggak pernah ada di Depak itu. Enggak ada syarat itu, gendeng wong iki. Lho kok nek terus digawa wedhus ya apa kan niku. Jadi min anfusikum itu yang membuat jin itu cemburu sama manusia, dengki sama manusia karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah janji bahwa telah aku datangkan seorang nabi dari kalanganmu sendiri. Tapi jin gak ono nabi jin, sing ono nabi menungso dan jine kudu nganut karo menungso. Lah mangkel lah. Mbok sampean gawe nabi jin dhewe po. Nah, iku sing garai jin iku akeh sing ganggu sampean, iku bagian yang tidak ikhlas kepada Allah. Tapi jin-jin mayoritasnya mereka ikhlas kepada Allah. Dan di sana Nabi Muhammad dielek nemen oleh kelompok medsos jin ini. Oh mereka dengki, oh apa Muhammad bojone akeh. Apa bapak ibune biyen nikah gak nganggo Islam, wong gurung ana Islam, gitu. Wah dielek-elek Nabi Muhammad juga karo Nabi Ibrahim dielek-elek. Sunan Kalijaga iki dielek-elek, Bu. Aku ingin gini, kalau Anda kan medsos pakai hardware. Kalau di dunia jin enggak pakai hardware. Hardware-nya adalah urat saraf Anda. Jadi nek kepengin krungu apa karek merem tek ketok set ngono. Nek kono kudu tuku handphone sik. Kono gak langsung set hurufe iki teko dhewe ngene iki. Utawa merem terus ketok.
gitu. Jadi medsos di sana lebih maju. Dan ya apa kan itu. Dan Sunan Kalijaga yang sampean sebut-sebut itu dielek-elek pol, alah taek Sunan Kalijaga. Wong kon biyen ngerampok kayak katik saiki dakwah barang. Lah ngono. Sunan Kalijaga itu berandal Lokajaya. Dia dulu ngerampok, ya toh, begal sak piturute. Dadi nek sampean tahu begal, ojo adik berdakwah engko dielek-elek wong alah kon begal kok saiki katik makyahan barang. Kan gitu kan. Jadi mereka tidak mengenal husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya orang dari zulumat ilan nur. Gitu loh. Apa sebabnya ono husnul khotimah? Sebab Allah sejak awal menciptakan manusia itu dengan berbagai kemungkinan, dan salah satu kemungkinan yang besar adalah dia berada dalam kegelapan, kemudian diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran supaya dia pindah ke nur, kan begitu. Jadi orang buruk loh. Saiki kon ketemu Sayyidina Umar kon ngomongin alah sampean biyen mateni wong katik dadi khalifah barang ngono. Ngomong ngono sampean. Lho gak iso nek kaya ngomong ngono iku. Nabi Musa barang mateni wong barang. Ora menang mateni wong katik dadi nabi barang. Loh, hidup itu dinamis, enggak bisa begitu. Misalkan kita ini anak maling. Wong bapakku maling ya upamane. Bagusnya saya meneruskan kemalingannya atau saya menjadi orang yang sebaliknya. Mergo aku biyen tahu duwe turunan maling, aku saiki gak kira maling, apik ta gak? Tapi ndek medsos gak ngono. Alah mbahmu ya maling kayak kon apik-apik barang. Lah ngono. Nah, itu cara berpikir jin. Bagian medsos. Itu, teman sekalian. Nah, teman sekalian, Bu, terima kasih atas seluruh apresiasinya. Malam ini kita belajar bersama. Intinya adalah kita ini salah ngelihat sesuatu, caranya salah. Berpijaknya kita salah, perspektifnya salah, angle-nya salah, jaraknya salah, resolusinya salah, pikselnya salah kalau cara komputer. Mari kita cari yang tepat. Oleh karena itu teman sekalian, ini sudah jam 10:30 ya. Oh. Iki kok sampai jam 12 wani. Lah menunggu carane Bu, menunggu carane Bu. Mesti aku wis terus jawabane subuh ngono. Mergo gak poso meneh Bu, gak ada sahur ya. Ngene lho rek, disetel sih ya, ojo dukur-dukur setelanmu ya. Ojo ndolek arep edok kudu sing ayu, kudu sing apa? Kudu sing apa sak piturut sik lah, ojo nemen-nemen ala ngenyek wong wedok. Wis to, apa anane nek anjene jodoh sing paling ayu ya bojomu iku ngene lho ya. Lho ngono, ojo ana arek wedok wis enak-enak terus anu cangkeme kekamban. Kok cacat gak sida nabi menene oleh arek wedok meneh jari sikile njebebeh. Wah. Gusine lho nek mesem gusine biru. Sembarang kok cacat ya apa? Lan engko mari ngono kok jajal waktu malam pertama, lho kok ngene? Ngono kan kok. Enggak gitu cara merencanakan rumah tangga. Merencanakan rumah tangga nomor 1 bukan fakta objektifnya, tapi kesiapan subjektif Anda, prinsip-prinsip hidup Anda. Pokoknya yang paling cantik adalah yang istrimu. Apa sebabnya yang lain secantik apapun tetap kalah cantik sama istrimu? Mergo sing liyane duduk bojomu, ngono ae carane. Indonesia rusak kaya apa, tetep negaraku, tetep katresnanku. Apa sebabnya nek Malaysia masih rada maju tapi kok duduk katresnanku? Mergo Malaysia duduk Indonesia. Arab Amerika, Arab Cina, Arab Korea, Arab Eropa maju kaya apa, tetep sing tak tresnani, din sing paling apik adalah Republik Indonesia. Ngono carane. Bojo iku. Ojo nglerak lirik kan ada istri tetangga selalu lebih cantik daripada istri kita sendiri. Kan itu kan? Ada kebun tetangga selalu lebih indah daripada kebun kita sendiri. Ngono iku sing garai kon kok bingung dhewe ya. Wis pokoke beliau tadi kan sudah menyebut Jombang. Bu tadi apa Bu? Sampean ngomong apa tadi terus jawabnya? Enggak, beliau tadi apa? Enggak, sampean kasih komandonya tadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Aku takon, ini yang 2 kalimat thayyibah.
Alhamdulillah karo Allahu Akbar, ya ta? Sing tengah luar biasa. Luar biasa itu termasuk kalimat thayyibah ta gak? Kon delok esuk-esuk srengenge nggo anteng luar biasa, ya ta? Subhanallah, ya ta? Jadi luar biasa ya padha karo subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah dan seterusnya. Nah, kemarin kita belajar di Jogja, di PLN Jogja, kalimat thayyibah itu yang disepakati ada 6, tapi semuanya semua kalimat thayyibah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus nanti ada astagfirullah, ada macam-macam lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah terbatas dan tidak tergantung kalimatnya apa itu, tergantung penemuan dan rasa kekagumanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, sing paling dukur di antara kalimat thayyibah itu apa? Apa rek? Sing paling dukur dhewe. Nek kene kan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, urut-urutane. Nek menurut awakmu kalimat thayyibah sing paling top iku apa? Nah, aku takon ngene iki untuk ngecek awakmu mandiri ta gak. Kon aja gelem tak takoni ngono iku terus kon dolek apa ya sing nomor 1? Gak ngono jawabe. Lah sakarep kula ngono jawabe yo. Tergantung kula, nek kula pas kagum nggih kula masyaallah Allahu Akbar. Nek pas kula matur nuwun ya alhamdulillah. Pas kula rada krasa salah ya astagfirullah. Semua penting, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain karena masing-masing tergantung pengalamanmu. Nek kon delok ya Allah, iki mang tabrakan lho, tapi gak iso selamat. Aku biyen mbahku iku numpak dokar ndek terongan ditobruk karo apa jenenge tank apa iku jenenge? Tank tentara iku lho. Ludes entek karek jarane tok karo sing numpaki dokare entek. Apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau menciptakan semua ini. Betul. Allahu Akbar, begitu besar Engkau. Lah ngono. Jadi sekarang temukan kalimat thayyibah sesuai dengan yang engkau alami masing-masing lho rek. Wis saiki nek ana arek wedok ayu. Poso-poso. Kon ya apa kon? Wayu kare lekuk wah. Wis, kon ngomong ya apa? Tergantung masing-masing, ana sing alhamdulillah. Ana sing subhanallah. Allahu Akbar. Yes, era. Tergantung. Jadi kita jangan nyun sewu, jangan terikat pada kata atau simbol, tapi Anda otentik dengan pengalaman Anda masing-masing. Kalau dalam thariqat misalnya ada zat, sifat, isim, fi'il. Saya pakai cara berpikir yang berbeda. Zat, sifat, isim, jasad. Fi'il endi? Semuanya fi'il, semuanya amal. Ketika Allah berinisiatif menciptakan sesuatu, itu sudah fi'il. Jadi Allah menunjukkan zatnya melalui tajallinya, itu juga sudah fi'il. Allah menunjukkan sifat-sifatnya, itu semua fi'il. Gitu loh. Jasad ya fi'il, isim ya fi'il. Nah, orang sekarang terlalu tergantung kepada isim. Isim itu adalah identitas. Iki 01, iki 02. Iki Gerindra, iki PDIP. Iki NU, iki Muhammadiyah. Nah, kalau Anda mulai terikat itu, Anda mulai susah hidupmu. Maka jangan mau terjebak oleh isim. Karena isim itu, iki apa jenenge rek? Botol. Botol ya? Kon kok iso ngomong aqua mergo ketok ta? Lho nek aqua berarti kan selawatan. Wala aqua ala naril jahimi. Ayo. Upama iki disebut lepek oleh taga. Oleh taga. Loh, ojo ngomong gak oleh. Sing ndek doli iku biyen apa jeneng? Saiki jenenge apa sing ndek doli biyen? Saiki disebut PSK, pekerja seks komersial. Sadurunge biyen WTS, wanita tunasusila. Terus baru disebut pelacur, disebut lonte, ondolan. Aku takon, apakah kata ondolan itu mencerminkan orang yang bekerja seks? Itu kan olehmu ngarani kesepakatanmu saja itu disebut ondolan. Nah, ojo terikat kata ondolan. Jangan terikat 01 apa 02.
Yang kamu lihat adalah apakah mereka mengabdi kepada kejujuran dan kepada rakyat Indonesia atau tidak. Bukan 0102-nya, ngono loh. Ya Mas ya. Jadi kita berpedoman kepada fi'ilnya, tidak kepada isimnya. Nah isim bapak-bapak ta. Wong Bu Munjidah masih duduk bupati itu Bu Munjidah. Tetap aku menghormati beliau sejak dulu sampai besok-besok. Kan gitu. Jadi duduk sopo kon tapi kon lapo. Gitu mboten? Sing luwih penting kon lapo bahkon niku menungso tapi nek njegok berarti sampean niku mek kaya kere lah ngoten. Jadi sing penting amalnya, fiilnya kan gitu, bukan isimnya. Nah sekarang kita terlalu menegaskan isim-isim sembarang. Aku diarani Syiah, isim. Aku diarani liberal, isim. Aku dilokno kafir, isim. Aku dilokno segala macam semua isim. Dan kabeh gak ono sing bener. Wong aku gak tahu dadi sapa-sapa. Aku gak tahu dadi pejabat, gak tahu ngelamar nyalek, gak tahu lapo-lapo, gak tahu ngepek apa-apa, gak tahu njaluk apa-apa di Indonesia. Belas seumur hidup saya ini. Gak tahu njaluk apa-apa. Tidak pernah bersaing untuk menjadi siapa-siapa. Sing kesenian gak kono PN senian gak apa. Negara PN negara gak masalah. Pemerintah PN aku gak njaluk apa-apa. Aku mek nglakoni apa sing kudu tak lakoni sing dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Isime PN gak karepne. Gitu loh. Nah, jadi saya tidak peduli sama isim. Saya pedulinya adalah kepada fiil. Sing penting kon nglakoni apa. Bah lombok tapi nek ternyata gak pedes. Lombok-lombokan. Satu-satunya isim yang perlu kita perhatikan hanya jomblo. Rodok penting itu. Jomblo itu jelas rodokan itu. Masalahnya sangat jelas. Karena isim jomblo mencerminkan problem yang luar biasa. Enggak ya? Oke. Yojok terus ngentekno sabun yo. Ijek ngono iki. Yojok nemen-nemen alemu vulgar iku jenenge vulgar. Di kamar mandi, lha apa kon iku suwe isik. Isik itu mengasiki sesuatu. Ngono ya, rada didelikno ngono lho. Kok nemen kon suwene? Lho isik rek. Kok ngene iki kayak wiritan rek. Iki ngladeni arek-arek nom. Terakhir sekali sebelum kita mulai belajar bersama, saya terima kasih kepada beliau untuk menyebut bahwa kita akan punya masa depan yang baik. 2035 kita akan menjadi satu negara yang kuat. Karena urutannya ini rek. Urutannya ini. Rakyat kuat, negara lemah. Terus nanti akan menjadi rakyat kuat, negara kuat. Setelah itu akan berubah menjadi negara kuat, rakyat lemah. Kemudian berubah menjadi rakyat lemah, negara lemah. Baru kemudian negara lemah, rakyat kuat. Iki urut-urutannya gurung ono di ilmu apa ya. Tapi delok Indonesia saiki tutuk endi. Dan alhamdulillah ada solusinya untuk sekarang ini yang rame-rame ini. Ada solusinya, sangat tidak sukar. Cuman lah aku duduk sopo-sopo sih rek. Aku lah, lo ngaku ya duduk sopo-sopo, gak digaji, gak oleh mandat, gak oleh kepercayaan, gak sopo-sopo. Aku ki oleh mek nyenengno atimu mek ngono tok. Iku enak sok lo keliru titik, engko diuring-uring aku, kan gitu. Ya, jadi aku insya Allah ono solusinya tidak hanya mengobati penyakitnya sekarang, tidak hanya meredakan panasnya sekarang. Tapi solusinya ini akan membuat engkau menjadi Garuda sejati. Engkau menjadi manusia baru yang lahir kembali. Bu Munjidah, Garuda itu kalau sudah umur 40 tahun, ada atau tidak ada sebabnya, dia akan lari ke puncak-puncak gunung, dia akan mematok-matok dan mencakar-cakar bebatuan. Sampai akhirnya entek cakare, entek paruwe. Di antara Garuda itu ada yang kemudian meninggal karena tidak kuat, tapi ada di antara yang lainnya adalah Garuda yang kemudian pelan-pelan hidup timi-timi, belajar jalan lagi karena paruhnya baru tumbuh sedikit, cakarnya baru tumbuh sedikit, tapi pertumbuhan cakar dan paruh yang kedua ini adalah Garuda sejati. Kalau sekarang paruh dan cakar kita sedang dipangkas-pangkas, mari kita sadari, mari sekarang kita menumbuhkan cakar kita yang baru dan paruh kita yang baru, karena kita adalah Garuda yang sejati. Kalau dua orang itu menyadari itu, sekarang mereka bersatu, tidak bersaing. Dan ada bentuknya dan ada konstitusinya kalau mau. Cuma mergo aku kasih takoni aku menengah.
Wis pokoke aku penting karo arek-arek iki ya menemani podo-podo nglarate ya. Podo-podo gak jelas ya, gak masalah ya. Kene iki gak jelas saya jelas kok. Ya tak gak Mas ya. Akeh wong sing jelas tapi gak jelas. Nek awakmu karo aku lak siji. Ancane gak jelas tapi lak jelas gak jelas sih. Iso ae pokoke Bu. Pokoke aku ngibur arek-arek tak apusi cek seneng atine lagi. Ya satu ini dulu sebelum kita workshop. Workshop itu artinya apa? Amal ilmiah atau ilmu amaliyah. Aku njaluk kita anukan dulu. Alhamdulillah dulu, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam, yes. Ternyata Jombang kanak taman kanak-kanak ini ya. Gak buka merucuk merung-merung. Aku njaluk tokohmu di Jombang sing di masa silam yang penuh jasa dan punya karakter, karena ini urusannya karakter. Sapa sing daerah kene iki biyen sing digantung londo sapa jenenge? Sapa? Sing digantung londo. Bekupon omahe dara melok nipon tambah sengsara. Sapa? Lenjok wong Jombang gak ro iki. Kartolo ndasmu ngawur. Lah ketara gurung lahir iki zaman Jepang. Bekupon omahe dara melok nipon tambah sengsara. Munari ya wis. Erek Durasim, oke. Itu tokoh besar Jombang. Aku, oke. Siapa sing wani iki kita bagi 3. Tengah, kanan semua, kiri semua. Sing wani dadi Durasim sapa? Tengah. Ya, tengah. Sip, Durasim. Kiwa sapa kiwa? Tokoh lain dari Jombang. Oke, Gus Dur ya, Gus Dur nggih. Markeso Jombang. Abu Bakar Basir yang Jombang. Gomblo yang Jombang rek. Gomblo iki kauman Jombang Gomblo iku. Indonesia. Iku Jombang lho iku ya, aja lali lho ya. Gomblo iku Arab kauman kan lho ya. Oke. Untuk menyamar dia seorang Habib, untuk supaya orang tidak usah tahu dia Habib, yang penting dia melakukan sesuatu yang nasionalis, maka dia menyebut dirinya Gomblo. Dan jeneng sing paling elek dipakai oleh dirinya itulah orang mulia. Ngelek-elek awake dhewe. Ngono ya. Berarti Gus Dur nggih. Durasim sebelah kanan. Ngene wis. Ojo ngene. Jawabnya ojo ndagel tapi serius dengan sejarah karakter kita. Sinten? Cak Nur bareng. Oke, sapa meneh kemungkinan lain? Ya, Durasim wis, Gus Dur wis. Sapa iki? Sapa? Ayo rek, sapa rek? Tolong ditanya siapa? Halo, cek. Sinten? Hasim. Mbah Hasim Asari. Mbah Hasim? Nggih. Oke, Mbah Hasim. Mbah Hasim asli Jombang ta wong Demak? Engko tak takoni gak ero lho kon kok. Mbah Hasim kulite soklat ta rada ireng ta kuning? Gak ero. Tinggi badannya berapa? Karo kon Nabi Khidir anake sapa? Nah kon niku kakean tae. Sembarang kepingin roh, ndak harus tahu. Mbah Hasim tinggi badannya berapa, ndak harus tahu. Banyak hal dalam hidup ini ndak perlu kita ketahui.
Nabi Muhammad biyen iki bobote pira nek ana sing ngrungokno? Gendeng ta? Meneng-meneng ndolek bobot. Nabi Adam duwe udel ta gak? Nah, kon jadi mari kita pelajari yang memang harus kita pelajari dan nggak usah tahu yang kita tidak perlu tahu. Itu namanya aurat. Kalau aurat jangan dibuka. Aurat itu indah kalau ditutup. Begitu kok buka. Kayak orang Madura. Sir-siran gak oleh Pak Sumrambah. Wong Madura iku santri iku. Ngenteni 5 tahun kayak oleh rabi. Begitu rabi malam pertama dendam. 5 tahun deh. Bojone, ayo ngadeg. Coba jalan seperti Ragawati. Wes, pokoknya inti kata terus ayo turu. Terus dipandeng. Mencolot meneh. Wes, rena ini terus mengkirik ngene tutuk di pusat kebudayaan. Yang berhutan-hutan lebat ya. Terus ngene, santri Madura. Alah barang koyok ngene 5 tahun nek ngenteni. Awas kan ya. Jadi Mbah Hasim, Cak Durasim, Gus Dur. Jombang enggak perlu kita uji karena asal-usulnya semua itu dari Jombang, tapi nanti ada ujian-ujian dan game-game yang untuk Jombang. Kita harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan Indonesia dari Jombang. Amin ya rabbal alamin.